Halo teman-teman semua, kita ketemu lagi di Parabox episode ketiga. Buat kalian yang belum menonton episode 1 dan 2, kalian bisa klik link di kotak deskripsi di bawah ya. Nah, di episode ketiga kali ini kita ketemu dengan satu narsum yang cantik, namanya Cipoy. Halo Cipoy. Halo Kok. Gimana kabarnya Cipoy? Baik. Oke, Cipoy. Ada kotak yang isinya ada banyak bola Cipoy di sini. Cipoy silakan ambil salah satu dari bola ini dan di dalamnya ada pertanyaan nih Cipoy. Nah, kita akan membahas pertanyaan di dalam bola itu. Ini aja deh. Boleh. Cipoy buka sendiri. Ini aku deg-degan dong. Ini bisa ramalan sih isinya sih. Nggak ada tahun berapa gitu sih. Enggak. Apa kamu berasa minder atau terlahir tidak sempurna? Hal apa yang membuat kamu merasa seperti itu? Apakah ada orang lain yang pernah menyampaikannya kepadamu? Oke, jadi apakah Cipoy pernah merasa lahir nggak sempurna? Walaupun sebenarnya secara manusia, secara fisik semua aman rasanya ya. Nah, cuman gimana Cipoy? Pernah nggak ngerasa, kok gue begini sih, gue begitu? Atau mungkin ada orang yang ngomong gitu, Poy kok lo gini sih, kok lo gitu? Cerita dong, Poy. Kalau fisik sih mungkin karena aku dari kecil udah berkacamata ya. Jadi aku ngerasa kok aku beda sama yang lain. Soalnya waktu dari kecil tuh teman-temanku hampir nggak ada yang pakai kacamata. Sekelas paling cuma 1-2 orang. Itu termasuk aku gitu. Oh, boleh tahu nggak dari umur berapa atau kelas berapa deh? Seingatku dari aku TK, aku udah ada masalah dalam penglihatan sih, memang kayak burem aja gitu. Tapi waktu kecil aku memang belum aware. Cuma kok kayak burem ya kalau ngeliat apapun gitu. Terus waktu SD baru mulai cerita ke mama gitu kan. Nah kok aku kalau ngeliat sesuatu tuh nggak jelas ya gitu. Akhirnya ke dokter mata dan akhirnya dibikin kacamata gitu. Tapi ya dari satu kelas tuh ya cuma aku yang pakai kacamata. Jadi dari kecil tuh aku kayak kok beda ya aku ya gitu ya. Ini penyakit apa ya gitu sih. Genetik atau apa kata dokter Cipoy? Genetik sih enggak, soalnya keluargaku nggak ada yang pakai kacamata. Nggak ngerti kenapa ya, atau mungkin kalau kata orang tua kan nonton TV terlalu deket atau baca bukunya sambil tiduran. Aku juga nggak tahu sih. Pokoknya dari kecil udah kayak gitu. Rasanya si Fanny adek Koko kayaknya begitu juga deh, kayak dari kecil. Tapi kata dokter tuh karena keturunan. Karena kuas baca-baca, kalau baca buku, handphone, misalnya baca buku tempat gelap ya, itu bikin mata capek. Yang ini dari Koko baca sih, tapi nggak bikin minus, tapi bikin mata lelah. Yes, bener. Katanya sih, tapi nggak tahu. Kalau nggak salah Fanny juga dari SD deh kalau nggak salah. Pakai kacamata juga, kalau nggak salah ya. Karena Koko pun dari SMP 1 kalau nggak salah, atau 6 SD loh. Angka itu juga, jadi dibilang udah gede pun nggak juga gitu loh. Sama juga, tapi untungnya waktu itu ada beberapa yang pakai. Jadi kayak nggak ngerasa beda gitu loh. Ngerasa punya friend justru kan. Nah, Cipoy pernah nggak sih teman-teman nanya apa gimana gitu? Oh, sering sekali. Dari kecil, soalnya kan aku beda sendiri pakai kacamata kan. Terus jadi, kok lu pakai kacamata sih? Terus kok kacamata lu tebel banget sih gitu? Karena memang ternyata dari kecil minusku udah tinggi. Ini pas kecil aku lupa sih, tapi sekarang ini minusku aku lupa persisnya, tapi 7/8. Berarti kan termasuk tinggi kan? Iya. Dari kecil pun udah kelihatan tebel lensaku. Jadi orang tuh selalu nanya, emang kamu kenapa sih sebabnya pakai kacamata? Kok bisa setebel itu? Gitu-gitu. Jadi aku sering nggak pede sebenarnya. Sebenarnya yang bikin nggak pede itu bukan kacamatanya nggak sih, Boy? Tapi orang yang nanya. Karena banyak nggak sih? Lu jadi ngerasa, kok banyak banget yang nanya gue, emang gue sebeda itu ya? Iya nggak sih? Jadi dari kecil udah minus 7, 8 itu udah dari kecil ya? Atau belum? Kayaknya dulu belum start dari 4 mungkin atau gimana gitu ya? Kayaknya sih belum setinggi ini, cuman memang udah tebel dari dulu gitu kan. Udah beda sendiri, tebel lagi gitu. Jadi orang-orang selalu nanya,
gitu. Apalagi kita tinggal di budaya yang kepo atau nggak sih? Segala hal tuh karena seakan-akan hal yang sifatnya privasi bisa ditanyain gitu loh. Apalagi kalau beda sendiri, udah deh langsung nggak sampai dibully sih, cuman pasti kayak ditanya-tanya gitu loh. Aku kan nggak nyaman ya. Ya kita juga nggak tahu kenapa gitu. Dan kita juga nggak mau dalam kondisi ini nggak sih? Tapi ditanya-tanya begitu. Kebayang sih Poy, beratnya ketika ditanyain sering-sering gitu loh. Sebenarnya simple sih. Misalnya waktu itu gue gemuk banget. Kan berat gue pernah 115 ya. Orang sebenarnya nggak nanya. Sebenarnya orang nggak juga ngebully gitu. Pan kok lu gemuk sih? Enggak sebenarnya, tapi Evan nggak mau diet gitu. Kayak udah buat gue udah tekanan sendiri nggak sih Poy? Evan nggak mau diet. Evan ada loh tante dokternya, tante kenal dokter yang bisa bikin kurus gitu. Dan itu banyak banget Poy. Dan itu banyak banget gitu loh. Dan ya buat gue tuh mengganggu sih. Sampai gue urusan anak, gue ini jadi cerita juga ya. Sampai urusan anak ya, merit ya. Mungkin yang nonton ini juga bisa jadi salah satu yang nanya juga. Which is ya ada sisi care lah sebenarnya. Tapi kadang bingung ya, care sama kepo kan beda tipis ya. Iya itu. Iya, kadang orang nanya bukan karena care, tapi gue mau tahu aja. Iya. Mau tahu aja gitu loh. Dulu waktu orang nanya, kan gue 3 tahun gak punya anak ya. Kan lu gak punya, nggak mau punya anak. Atau orang langsung direct, tante kena dokter buat kehamilan. Karena gue sering dan gue nggak mau terganggu dan gue nggak mau ditanya lagi, jawaban gue ketus banget Boy. Jawaban gue malas punya anak. Jadi dia nggak bakal nunjukin care atau nggak, kenapa? Emang dasarnya lo nggak mau. Beda kalau jawaban gue, iya nih tante nggak dapet. Langsung tuh buat panjang gitu loh. Ya bukannya nggak mau juga, cuman gue lebih nggak mau hidup gue terlalu dalam tanda kutip dikepoin. Tapi sekali lagi mungkin orang bisa care, mungkin gue juga mungkin saat itu gue sensi kali atau kayak gimana. Mungkin ya, I don't know ya. Nah oke, balik ke Cipoy lagi. Cara Cipoy nanggulangin itu dulu gimana? Enggak sih, justru sebenarnya dari kacamata itu jadi lanjut ke insecure yang lain gitu. Insecurities aku jadi banyak gitu. Awalnya dari kacamata. Terus nah, kulitku kan juga gelap ya, dibanding teman-teman sekolahku yang lain kan yang Tionghoa, kulitnya putih semua. Udah pakai kacamata, putih juga sih. Sekarang, sekarang dekil banget kok. Jadi udah pakai kacamata, kulitnya gelap. Oh udah, pokoknya jadi bahan pertanyaan semua orang gitu. Lu kok kayak gitu sih, lu kayak gitu. Jadi malah dari kacamata jadi berlanjut ke yang lain gitu. Oh jadi nyambung ya Boy, dari kacamata, tapi kan kulit itu karena orang nanya atau karena lu jadi udah ngerasa insecure sama diri lu sendiri? Enggak, ditanya. Malah kalau kulit jadi bahan bulian kayak, kok gelap sih lo? Gitu-gitu. Soalnya yang lain pada putih kan, pucet gitu kulit. Agak rasis tanpa disadari ya sebenarnya gitu ya. Padahal kita sebangsa juga. Iya sebenarnya gitu. Seberapa itu mengganggu Boy? Apakah sampai bener-bener lu malas ke sekolah? Apa gimana gitu? Nggak sampai gitu sih, cuman tiap kali ada orang yang nanya aku juga jadi kayak kok ketus gitu jawabnya. Ya, apa sih nanya-nanya gitu-gitu, walaupun nggak sampai dibully ya, cuman jadi bete aja tiap kali orang ngomongin fisik gitu. Berpengaruh sampai ke karakter nggak? Dalam arti lu jadi pembawaan lu sama orang jadi nggak lega, tau gak sih lu nggak lega. Jadi orang nanya gue kenapa nih? Karena lu sering ngalamin itu. I don't know. Apakah nyampe ke titik itu Bang? Sekarang sih enggak ya, tapi dulu sempat gara-gara itu aku jadi kalau menilai orang jadi physical juga. First impression aku ke orang jadi ikutan physical juga. Ini orang pakai kacamata nih. Oh, ini orang kulitnya ternyata gelap juga. Jadi ikutan. Oh, gitu. Apa sih menilai orang dari fisik juga gitu. Oh, jadi iya. Jadi nggak tanpa sadar Cipoy jadi begitu. Sampai merasa ini nggak begitu ketemu orang langsung muncul minder nggak? Even dia nggak nanya nih, tapi lu langsung kayak insecure sendiri. Ntar orang nanyain gue soal kacamata nih, kulit, maksudnya atau apapun gitu. Lebih ke aku yang minder duluan sih. Jadi kayak apalagi kalau aku lihat kan dari dulu insecurity aku pertama kan kacamata, kedua kulit. Nah pokoknya aku kalau ngeliat orang yang nggak pakai kacamata sama yang kulitnya lebih terang dari aku itu aku langsung insecure gitu. Gitu. Udah ngenilai orang tapi sebenarnya insecure juga dalam hati gitu. Sampai kapan Boy? Sampai umur berapa?
Sampai SMA. Udah SMA udah cuek. Mulai dari SMA kan udah mulai banyak ketemu temen yang lebih beragam lah gitu. Iya. Ada yang pakai kacamata, ada yang dari suku lain, jadi kan lebih ternyata Dunia luas ya. iya gitu loh, nggak cuma orang Tionghoa doang ya, ternyata orang Tionghoa tanpa kacamata gitu. Iya. Jadi udah mulai cuek lah gitu. Udah sejak kuliah udahlah, orang juga banyak tipe kan gitu. Udah mulai tidak menilai orang dari fisik lagi. Tapi sampai hari ini udah waktu itu SMA tadi kata Cipa ya. Sampai sudah bisa berdamai dengan diri sendiri, menerima kondisi ya emang minus gue banyak, emang kulit gue nggak gitu seputih yang lain, atau memang karena melihat banyak beragam aja. Kayak beda tuh, misalnya ada juga yang beragam. Tapi apakah sampai di titik even lu nggak ketemu yang beragam tapi bisa berdamai gitu loh, kayak emang gue begini ya udah. Iya, kalau sekarang sih udah nggak mikirin sih, ya udahlah gitu kan, bukan mau kita juga, terus ya lebih cuek lah kok, jadi udah nggak terlalu mau mikirin karena pusing ya. Iya, mikirin ngomongan orang kan capek ya. Iya, jadi malah kita nurutin hidup kita, jadi bergantung sama omongan orang gitu. Sekarang sih udah sejak kuliah udah nggak peduli lagi sih. Gitu. Emang sisi yang harus kita milikin tuh titik yang orang mau ngomong apa ya, akhirnya hidup gue bergantung sama Tuhan, yang penting gue bener. Ya nggak sih sampai titik itu. Iya. Tau gak sih ada satu komedian namanya siapa sih yang pincang-pincang itu loh, itu yang kursi roda tapi dia bisa bikin jokes. Dani ya. Itu tuh contoh orang yang bener-bener ngejokes atas dirinya sendiri. Tapi orang ngomong apapun, orang tuh sampai ngejokes buat dirinya sendiri juga. Tapi dia santai, tapi malah jadi dia eksis karena itunya gitu loh. Nah, itu contoh orang yang berdamai dengan diri sendiri. Udah married kayak gitu. Jadi kalau waktu itu ada satu adegan di TikTok ya, dia nyebrang jalan, orang ngecengin dia. Tapi ya udah jadi bahan ketahuan, dan dia pun juga bisa nambahin balik atas cengen orang itu buat dirinya sendiri. Jadi bener-bener ini orang si Dani bener namanya Dani. Gue ngeliat dia nih, orang segitunya bisa menerima keberadaan dirinya. Tapi dia jadi enjoy gitu loh. Sampai bisa ngetawain diri sendiri. Iya, sama-sama materi tubuhku cacat kan ada gitu kan, tubuhku cacat itu sama teretatan muslim kalau nggak salah ya. Itu lucu banget sih, gue TikTok gue ngakak banget. Tapi gila nih orang bisa sampai titik itu, justru orang jadi mengapresiasi dan justru jadi apa ya, jadi role model. Gila nih orang bisa menerima dirinya sendiri dengan kondisi seperti itu. Apalagi yang orang yang dalam tanda kutip mungkin nggak sampai butuh kursi roda, harusnya bisa lebih menerima karena yang begini pun bisa banget menerima dirinya gitu sih. Iya, karena ternyata ada banyak orang yang kekurangannya bukan kekurangan ya. Keadaannya mungkin di mata orang lebih parah dari lebih aku parah gitu. Tapi mereka bisa lebih enjoy. Which is kayaknya kita emang harus di titik itu sih. Oke, Cipoy, thank you banget ceritanya. Dan gue ada beberapa poin yang gue tangkap, gila lu sampai nyambung ke insecure yang lain gitu. Jadi pelajaran banget ya buat teman-teman yang di rumah, lu jangan gituin orang karena dampaknya nggak sesimpel pertanyaan lu gitu loh. Dampaknya buat orang yang lu tanya tuh dalam. Betul. Jadi pelajaran banget. Oke, Cipoy, thank you banget ya buat sharingnya. Thank you banget Cipoy. Nat, gimana kabar? Baik, thank you. Jangan tegang ya Nat, santai aja. Okay. Nah, di depan Renat ada kotak, isinya ada beberapa bola. Renat ambil aja random dan ntar ambil pertanyaannya di dalamnya. Oke? Terus dibacain Nat ya. Nanti pertanyaannya yang akan kita bahas sama-sama. Pernahkah kamu merasa dikucilkan atau diejek karena kekurangan kamu? Baik oleh teman, orang di sekitar, maupun keluarga. Boleh diceritakan? Oke. Jadi itu pertanyaan yang akan kita bahas sama-sama di sini. Basically gue pun nggak tahu lu dapat pertanyaan kayak gitu sih. Nah, oke Nat. Pernah nggak Nat ngerasa dikucilkan? Kalau dikucilkan sih enggak sih. Kalau dikucilkan enggak. Cuman kalau kekurangan ya mungkin tiap orang kan punya kekurangan masing-masing ya. Mungkin kekurangan tuh lebih salah satunya gaya berbicara. Berbicara kan kadang rada cepet gitu ya. Jadi harus ada ngerem gitu sih. Memangnya pernah di komen sama orang atau Nat lu ngomongnya cepet banget, atau mungkin beberapa orang ngomong hal yang sama? Oh banyak. Oh gitu. Banyak. Jadi emang lebih ke arah speed ngomong sih. Mungkin tapi biasanya kalau udah cepet nanti harus direm gitu. Jadi lebih pelan lagi supaya nangkep maksud ngomongnya tuh apa gitu. Gue juga sebenarnya agak cepet loh.
Karena gue tuh cepat juga ngomongin, Nat. Apalagi ketika mulai naik ke mimbar, itu ngeremnya susah loh. Karena kan kebiasaan ya. Jadi sehari-hari lo ngomong cepet, ya di mimbar akan kebawa cepet. Susah kalau, makanya gue belajarnya. Nih gue cepet nih. Kadang suka kecepatan, karena kalau lagi rekaman gini gue takut nih, gue kecepatan ngomongnya ya. Yang nonton kan karena umurnya ada yang muda bisa nangkep, yang lebih berumur belum tentu gitu. Kadang gue jadi struggle sendiri. Nah, ya akhirnya lambat laun akhirnya belajar sih sebenarnya. Ngomong pelan-pelan. Ini kayak gini juga mesti, kecepatan gue balik lagi gitu. Nah, cuman kalau buat lo sendiri, Nal, pernah ngerasa down kah sampai titik down gak? Atau lu ngerasa baik-baik aja dengan tadi yang buat lu kekurangan, mungkin tadi lu nyebut kekurangan ya? Iya. Nggak pernah ngerasa down? Nggak merasa down sih. Jadi itu emang mungkin gaya berbicaranya over. Jadi ya berarti harus diperlambat maksudnya gitu. Harus diperlambat gitu? Diperlambat jadi gitu. Pernah sampai di titik ini nggak? Pernah sampai cara ngomong lu tuh sampai di titik mengganggu orang lain? Pernah nggak dikomenin, misalnya kayak rekaman gitu loh, ulang-ulang lah, ngomong cepet-cepet mulu, jadi dia ngingetin tapi agak ngegas karena cara ngomong lu? Atau ya orang cuma sekedar ngingetin, simple aja? Sekedar ngingetin aja sih. Tapi nggak pernah sampai begitu? Mungkin juga sebenarnya selain tempo bicara, nada bicara juga. Kenapa nada mungkin bicara? Nada bicara kita kan kadang orang suka nangkapnya beda ya, mungkin kayak ketus atau gimana. Sebenarnya maksud kita nggak begitu, cuman karena mungkin nada tonnya. bicara kita mungkin gimana kali. Pernah sampai kan beda. Pernah sampai jadi masalah nggak? Sebenarnya belum sih. Gue tuh pernah loh, misalkan kalau ngomong simple di restoran deh, Pak makanannya nggak ada, atau Mas makanannya nggak ada. Karena gue suka, oh iya nggak ada, simple sih. Dan gue juga nggak ngerasa. Yang ngingetin biasanya istri, Michelle, ingetin. Kok kalau ngomongnya gitu, gue bilang, oh iya gue ngomongnya gitu ya. Oh sorry deh, nggak mbak, saya ngomongnya mau begitu. Jadi gue langsung ngomong ke orangnya lagi. Saya tadi nggak kenapa-napa kok, nggak marah. Soalnya orangnya langsung, iya pak maaf pak nggak ada gitu. Gue biasa aja sih gitu sebenarnya gitu. Cuman ya kan kebiasaan. Orang nangkepnya bisa beda message-nya ya. Iya, nggak ada mungkin gimana orang nangkep bisa beda gitu. Cuman biasanya kita kalau kayak gitu kita mesti jelasin lagi, maksudnya bukan gitu sih, tapi gini gitu. Jadi ada orang nadanya. Jadi PR-nya ngejelasin lagi. Iya, harus jelasin lagi bahwa maksud kita nggak kayak gitu. Apakah sejauh ini udah belajar ngurangin speed gak sih? Ada nggak tips-tipsnya? Ya sejauh ini sih ngurangin ya pasti pelan-pelan. Jadi coba kalau lagi kecepatan nanti diperlambat lagi. Begitu aja sih. Jadi kalau ngomong dipelanin, kalau lo inget aja. Iya, kalau lagi inget. Kalau gue sih mungkin ngerasainnya, mungkin tadi kan pengen sampai ranah di apa dianggap apa tadi pertanyaannya? Di keluarga dianggap berbeda atau direndahkan diejek, ya? Diejek ya. Kalau rasanya kalau dari omongan kayak nggak sampai diejek ya, nggak tahu ya, nggak nyampe kan? Iya nggak sih. Kecepatan jadi kecepatan ngomongnya pelanin dikit dong. Kalau gue sih mungkin nggak, kalau gue pribadi ya, kalau misalnya cerita ya, gue nggak sampai diejek, tapi gue merasa malu sendiri. Mungkin pribadi gue ya, misalnya gue nggak sengaja nonton khotbah sendiri lah, itu gue suka down loh. Kalau gue pribadi ya, aduh gue ngomong cepet banget sih, cepet banget ya, orang nangkapnya gimana ya? Ini kayak begini nih, kan gue kan nonton rekaman yang kemarin kan baru launch episode 1 ya, minggu lalu. Kan gue nonton ya, kok gue ngomongnya begitu ya? Jadi gue nggak perlu diejek sebenarnya. Jadi gue ngerasa ngedown sendiri, tau gak sih? Gue ngedown sendiri, aduh kok begini sih gitu. Ada sisi lain nggak, Nat? Yang mungkin lo lihat dari diri lo atau lo denger dari orang lain yang orang pandang, kok lo gini sih, Nat? Ya ini sih belum sih. Masih ngomong cepet doang? Iya baru itu. Dari segi yang lain kah? Penyampaian yang lain selain kata-kata? Ada nggak kira-kira? Atau lo emang cuma di perkataan aja? Kayaknya sih baru itu ya. Yang seinget gue. Tapi mungkin yang bisa kita highlight hari ini buat kita bisa share ke teman-teman adalah ternyata cara kita itu, terutama cara bicara ya, kan konteksnya cara bicara ya, itu bisa membuat pesannya bisa menjadi berbeda ya. Betul, terutama nada bicaranya. Kalau nadanya beda kan orang bisa nangkepnya beda gitu. Ini kayaknya jutek banget orang, kayak dia judes ya. Padahal aslinya mungkin orangnya nggak seperti itu, cuman atau mungkin ketika itu emosi dia lagi kurang stabil mungkin, atau dia lagi mengalami masalah tertentu kan kita juga nggak tahu, sehingga dia mengucapkan kalimatnya kok begitu. Jadi artinya ada hal-hal yang
beda gitu. Jadi emang apa ya? Emang bisa ada image yang dibangun ya. Ketika lu ngobrol sama orang. Tapi itu PR sih buat gue pribadi sih, nah. PR banget. PR terutama pas lagi ngobrol begini. Khotbah apalagi. Kan kalau khotbah depan orang tua gimana gue? Saudara, ketika Tuhan berkata, coba kalau ngomong di home, di komsel gitu. Tahu gak sih kalian, waktu Tuhan ngomong, wah apa gitu. Jadi emang apa ya? Emang pelajaran kita siang hari ini, which is teman-teman di rumah juga mungkin ada yang ngomongnya cepet. Karena gue ketemu orang ngomong cepet juga banyak juga. Hati-hati lah. Terutama nada ya tadi lu bilang katanya. Nada bicara tuh bisa menyampaikan arti yang berbeda. Sama arti yang beda. Pesannya bisa bagus tapi once nada lu dalam tanda kutip salah tanpa disadari, pesannya bisa nggak nyampe. Ataupun bisa menyinggung. Oke, jadi buat teman-teman yang di rumah hati-hati ya sama cara nada kita karena bisa nyinggung ya Nat. Bisa nyinggung orang. Pesan yang bagus bisa menjadi pesan yang menyakitkan kalau kita ngomongnya nadanya salah. Sebegitu pentingnya communication skill. Iya nggak sih? Oke Nat. Thank you Nat ya udah sharing tentang nada bicara dan speed. Thank you. Andre, gimana kabar Andre? Bisa dilewati. Gue mau bilang baik standar. Oh iya. Jadi biar extraordinary ya. Iya. Oke, bisa dilewati. Sesuai ID lah. Bisa dilewatinya terpuruk atau tersiap-siap atau baik jalan gitu. Terpuruk. Terpuruk menuju baik. Oh, oke. Berarti taraf hidup makin meningkat ya. Baik ya. Oke Andre, ada kotak. Ambil bolanya. Ntar ada pertanyaan kita bahas sama-sama. Silakan. 2, 3. 1 aja cukup. Ntar 2 nggak habis. Udah. Gue buka ya. Iya, masih dimakan Dre. Agak berat nih narsum kali ini nih. Pertanyaannya susah deh. Susah pertanyaannya. Tuker boleh. Tertukar lagi lo. Nih, gue yang baca langsung kok. Iya, lo baca. Apakah kamu pernah tidak menghargai orang lain? Wow. Dan tanpa sadar menyakiti perasaannya, baik dalam perkataan maupun tindakan. Boleh kau ceritain? Enggak. Lo bikin. Sebenarnya nggak usah wawancara sih, gue jawab aja. Pernah, udah selesai langsung kita kata episode kali ini nih. Cukup aja udah ya. Cukup aja. Pertanyaan itu ya? Tidak menghargai orang lain dan tanpa sadar menyakiti perasaannya. Terus apa terakhirnya Pak? Perasaan lu gimana? Apa gimana tadi? Sorry gue lupa. Baik dalam perkataan maupun tindakan. Boleh ceritain? Boleh ceritain ya? Jadi sampai di titik boleh ceritain ya gitu ya? Kalau nggak boleh udah tutup kan ya? Iya. Tapi berhubung ini acara bagus jadi mesti dijelasin, nggak bisa enggak gitu. Menyakiti perasaan orang ya pasti pernah ya. Pastilah. Nggak pernah. Sengaja maupun nggak sengaja pasti pernah. Pernah ada yang lu inget nggak deh? Dari yang nggak sengaja dulu deh. Yang sengaja pasti ada kan? Oh enggak ya? Ini gue nggak boleh loh merendahkan narsum, gue nggak boleh loh. Dari yang nggak sengaja dulu. Yang nggak sengaja apa ya? Kayaknya rata-rata nggak sengaja. Masa sih? Gue tanyain yang jadi korban mau gue panggil di sini. Acara gue jadi. Jadi acara lo. Mungkin yang paling gue ingat waktu kan gue jadi home leader ya, gitu kan. Dan di bawah home leader itu pasti ada tim-timnya gitu kan. Nah, gue pernah waktu itu intinya dia kayak ngelakuin sesuatu hal yang gue nggak suka atau nggak sesuai dengan apa yang gue mau gitu. Nah, di saat itu kan biasanya ekspektasi dia lah mungkin atau ekspektasi orang pada umumnya kalau dia home leader, home itu by the way komsel kan, kita gitu kan. Kalau di komsel namanya leader, apalagi leadernya dalam kerohanian Kristen gitu, pasti bakal sabar, bakal berbelas kasihan. Iya. Ngomongnya baik, enak ngomongnya gitu. Baik, kalaupun salah tuh nggak gimana ya. Tapi ternyata Anda berbeda gitu ya. Saya leadernya beda. Lu ngapain tuh? Waktu itu gue marah semarah-marahnya gitu.
padahal juga itu wanita gitu. Gue marah semarah-marahnya dan sampai nggak kata-kata kasar lah, nggak gue ucapin, cuman waktu itu marah gitu. Sampai dia ini nangis gitu. Jadi bayangin aja dalam suatu rapat ada hal yang gue nggak suka, terus gue sampein dengan yang kasar lah pastinya gitu. Maksudnya dengan caranya yang jelek gitu lah ya. Yeah. Terus ya dianya sampai nangis gitu. Pas dia nangis itu dalam hati gue kayak, wah, kok gue kesetanan nih? Kok gue hancur gini ya? Emang biasanya air mata wanita tuh bisa membuat pria-pria menyesal gitu. Kok gue ngalamin gitu juga gak sih? Maksudnya pernah gak sih kemarin? Gue balik lu belum selesai lo. Lu jangan belum kelar tuh nanggung lu cerita lu. Gue mau nanya sama lu nih. Takut makin jelek guanya. Iya. Udah tahu kok, semua juga udah tahu. Iya. Jadi pas gue marah dia malah nangis. Pas udah nangis itu gue bukannya makin mau marah, tapi kayak, aduh, ini gue kesetanan atau wah ini gimana ya, gue harus gimana gitu. Terus dalam pikiran gue, aduh dia bakal tetap konser lagi nggak ya, terus gitu udah ke situ juga. Terus aduh kenapa gue begini ya gitu. Boleh tau nggak Dre, kata-kata yang mungkin nampol dia apa Dre, yang menyakiti dia? Gue nggak inget, pokoknya ini kan konteksnya nggak sengaja, berarti lo ngomong juga bukan dengan niat dong. Ini kan tadi kan konteksnya apa ya, nggak menyakiti orang tanpa sengaja. Ada kata-kata apa nggak yang lu ucapin kayak kalau gini mah lu nggak berguna jadi pemimpin misalnya? Atau ada kata-kata apa nggak? Kata-katanya cuman kayak lu gini aja kok nggak bisa sih, kurang lebih gitu loh. Lu gini aja nggak bisa, lu nggak becus gini-gini. Terus dia tetap intinya gue ngedebat dia, terus dia ngedebat balik gitu. Makin hot dong? Iya, makin manas gue digituin. Gue bilang, udah lu jangan banyak ngomong, gituin. Kata-kata itu iya, udah jangan banyak ngomong gitu. Nah, gue keras di situ, udah lu jangan banyak ngomong, lu diem aja gitu. Ada gitu lah. Jadi kan kayak gue diteran balik, terus akhirnya gue nggak bisa jawab mungkin ya. Udah lu jadi diem aja gitu. Jadi lu ngerasa disudutin ya? Tapi emang kalau debat, misalnya debat sama cewek tuh biasanya cowok suka bisa kalah bahan gitu loh. Iya. Oke. Terus lu kalah. Dalam pikiran gue kok lu lebih pintar dari gue ya? Emang. Gue cuma menangnya gue lebih galak. Iya. Iya, gue inget banget itu kejadian. Dia nangis. Dia bilang, aku tuh nggak maksud gini kok, aku tuh nggak gini, aku tuh cuma mau gini doang gitu. Jadi udah nangis terus tambah kayak gitu, aduh kayak ini gue salah nih. Langsung lu turun dong, langsung turun. Iya, bukan turun lagi, gue pengen ninggalin tuh meeting. Udah mau kabur tuh, tuh muka kabur. Udah malu, udah nggak guna gue di sini. Gue udah mau cabut. Oh gitu. Iya di situ ngalamin itu. Apakah hal itu membuat lu gini, itu kan ketidaksengajaan ya, mungkin karena emosi ya, jadi karena kelepasan dong. Iya, emosi ya pasti kelepasan. Nah, apakah itu egois membuat lu gitu. egois? Itu membuat lu untuk nggak berbuat hal itu lagi nggak? Atau lu masih membuat hal itu lagi? Membuat gue nggak berubah? Iya, membuat lu mengulangi hal yang sama nggak? Penyesalan itu. Artinya buat gue nggak mau ngelakuin ini lagi. Iya. Secara manusiawi namanya bertobat ya pasti mau lah ya kayak gitu-gitu ya. Maksudnya lu tergoda buat mengulangi hal itu lagi? Yang ngomong, udahlah diem lah, misal sampai titik itu. Nggak mau, pasti nggak mau lah. Nggak mau ngulangin. Cuman. Ada cumannya ya? Saya kira Anda telah bertobat. Saya salah ternyata. Cuman nggak tahu ya, kita kayaknya kadang-kadang kesetanan lagi. Tapi ada satu titik akhirnya gue ngelakuin itu lagi. Panjang nggak? Ada selang waktunya panjang nggak? Pasti rentang waktunya manjal lah. Nggak mungkin seminggu setelah kejadian itu gue ngelakuin lagi. Iya, karena masih nyesel ya. Sampai penyesalannya hilang, lu buat lagi. Nah itulah yang apa ya? Manusia. Tapi lu jujur banget loh, lu jujur banget loh. Iya, gue mau komitmen gak ngelakuin itu, nyesel pastilah. Ya nggak mungkin lah, namanya juga kadang-kadang ya nih komsel terus kayak ya gue juga mau berubah, gue dengerin khotbahnya Pak Eras, dengerin khotbahnya Ko Epen, kayak masa gue mau kayak gini lagi. Tapi at some point itu kelakuan itu ada lagi gitu. Di saat gue nggak berjaga-jaga juga, di saat gue nggak punya hubungan dengan Tuhan yang dekat, di saat gue banyak skip doa pagi misalnya, di saat gue nggak hormat sama seorang, di saat nggak mau, iya itu lah bibit-bibit kecil itu akhirnya saat ada kesempatan gue bisa marah lagi, ya itu gue ambil kesempatan itu akhirnya dan ada marah lagi deh. Berarti poin lo adalah lu waktu itu bikin salah, lu nyesel, tapi karena nggak menjaga diri bisa ngulangi hal yang ini lagi. Iya, gue nggak menjaga komitmen itu, ya kan untuk gue makin benar. Akhirnya ada kesempatan yang gue mau ngelakuin hal itu lagi, kesalahan itu lagi, akhirnya kena lagi gitu.
gue ngelakuin hal itu lagi. Boleh tahu nggak setelah kejatuhan kedua, bagaimana lo menjaga komitmen lo? Di kejatuhan kedua, mungkin karena gue ngeliat orang-orang ini nggak ninggalin gue. Tadinya gue pikir udah bakal ninggalin gue. Oh, dia tetap stay di situ ya? Iya. Entah kenapa kok dia malah kok ngampunin gue gitu. Mereka ngampunin gue. Mereka masih lebih gue wawancara nih dibanding lo. Masih gue interview mereka kayaknya. Kok bisa menerima Andre? Iya. Gitu ya? Logikanya kalau udah kayak gini, lo pemimpin yang munafik, lo aja nggak bener. Ya udah kemudian gue liat Ko Evan sama Om Eras aja yang lebih bener. Lo nggak bisa gue ikutin. Mendingan gue cabut. Mendingan gue nggak ikut konser lagi gitu. Di pikiran dia kan harusnya gitu ya. Cuman mereka tuh berlapang untuk ngasih gue kesempatan. Gue sempet tanya, kenapa sih lo masih mau gini ya? Dia bilang, karena dia ngeliat anggota-anggota yang lainnya aja. Kalau Ko Andre sih gue nggak liat gitu. Gue sih udah muak. Jadi tetap udah muak lah istilahnya. Cuman dia ngeliat orang-orang lain tuh yang tulus-tulus juga lah. Gitu. Gini, penyesalan Dan kedua. gue minta maaf juga. Lo minta maaf juga. Penyesalan yang kedua ini kan, apakah membuat lo bener-bener berkomitmen dalam hal-hal kecil tadi ya doa pagi lah, apapun itu, supaya lo nggak jatuh ke situ lagi. Semakin niat nggak untuk menjaga komitmen supaya gue nggak mau jatuh lagi nih? Iya, gue semakin niat. Bukan karena gue pemimpin komselnya ya, tapi lebih ke ya kita diajarin kan untuk mikirin perasaan Tuhan gitu. Dan lain sebagainya. Gue nggak mau ngelakuin itu bukan karena gue leader di sini gitu, tapi kayak ya emang harus begitu kan demi perasaan Tuhan. Ya itu gue ngelakuin itu lagi dan ditambah ya gue ngeliat Ko Evan gitu. Abisnya kita makan. Pas lah. Ya ada orang-orang yang bisa gue lihat walaupun mereka nggak sempurna tapi mereka mau berubah gitu. Jadi itu ngebantu. Ya, kenapa gue nggak bisa sih atau kenapa gue nggak mau berkomitmen untuk kayak gini? Itu. Saran 1, 2 selanjutnya ya pasti nggak mau lagi dan. Gitu. Jadi menjaga komitmen dari hal kecil itu bisa menjaga diri kita saat kita punya kesempatan jatuh. Iya, yang gua alami ya, gitu. Iya. Saat kita nggak jaga, kita lebih gampang untuk jatuhnya ya, saat nggak menjaga itu. Jatuh ya, apalagi jatuhnya nyakitin orang ya. Ah itu dia. Itu kan pasti nyakitin Tuhan juga sih pasti. Iya, apalagi di lingkungan yang ya kita kan harus jadi garam mentera. Iya, lingkungan pelayanan, pengurus-pengurus. Jadi ya itulah. Gak enaknya kalau salah. Oke. Tapi gua angkat jempol buat teman-teman lu. Oh, gue kira buat gua. Bukan. Buat teman-teman lu. Buat mereka ya. Buat mereka. Mereka tetap masih mau bertahan dan mereka pasti memandangnya jiwa. Pasti mereka lebih melihat kepada jiwa-jiwa yang di home mereka masing-masing nggak sih? Iya, mereka nggak ngelihat diri mereka sendiri yang gua tersakiti begini ya udah gua nggak peduli lah sama nih Komsel atau apa gitu, maunya hancur apa, nggak peduli lah. Berarti itu mental yang baik yang dimiliki dari home leader kita. Which is di deskripsi di bawah bisa dicantumin juga buat kalian yang belum punya komunitas ya. Iya. Bisa daftar di bawah nih buat nanti via WA atau kayak gimana ya nanti biar ditaruh di bawah kalian bisa masuk ke bisa WA, kan bisa nanya soal home. Ini buat yang belum punya komunitas. Tapi kalau udah bergereja, that's okay. Karena Warrior ini kan interdenominasi nih. Kita nggak mau narik ke gereja. Tapi kalau belum punya, kita terbuka banget. Dan di berbagai daerah, di berbagai daerah sama negara juga ada. Iya, jadi kita ada namanya Home Nusantara nih ya, yang isinya dari berbagai macam daerah. Satu home ada dari Kupang lah, Surabaya dan lain sebagainya. Jadi kalian dari luar Jakarta pun akan ada home-home-nya juga gitu. Yeah. Sekarang promoin Indri, mantap banget Indri, bagus banget. Daftarnya itu gampang di bit.ly/yukjoinhome. Oh, bit.ly/yukjoinhome. U-nya pakai K ya? Yuk join home. Okay. Kalian promo baju gitu-gitu boleh? Enggak ya? Nggak usah. Ini jadi programnya jadi jualan nih gue jadi jualan ntar nih. Jadi kayak live nih, jadi kayak live jualan nih, jangan. Oke Andre, gue nggak nyangka satu cerita. Gue tadi sebenarnya mau nanya lagi pertanyaan yang lain, tapi gue rasa ini udah cukup memberikan banyak insight buat teman-teman di yang lain. Dan ya gue harap pemimpin juga yang lain jadikan pelajaran. Gue pun juga pernah jatuh di momen-momen marah sebagai seorang pemimpin di gereja dan buat teman-teman yang volunteer sifatnya. Oh iya. Gue marah-marah sama kayak lu kan, sifatnya volunteer kan. Ini mereka nggak digaji. Nggak digaji, diomelin. Iya, korban waktu, korban uang. Iya, diomelin sama lu gitu. Iya. Nah teman-teman, gue pribadi pun pernah mengalami hal yang sama, di mana gue pun marah-marah di situ. Ya gue pernah diomelin, dia marahin, dan gue pernah marahin juga. Dan itu nggak memberikan dampak yang baik. Mungkin
bukan mungkin ya, pasti banyak cara lain yang Tuhan bisa kasih kita insight atau hikmat untuk kita bisa menegur teman-teman yang mungkin berbuat kesalahan atau something yang agak melenceng dari apa yang telah kita tetapkan gitu di tempat di gereja masing-masing ya tentunya ya. Oke, gitu. Andre, thank you ya buat sharingnya. Semangat gantian, nggak gantian kayak pengambil. Enggak, ntar pas makan aja kita pas makan aja. Oke Widar, santai aja Widar ya, jangan tegang. Iya kok. Nah di depan Widar ada kotak isinya banyak bola kan ya. Widar ambil satu bolanya dan nanti Widar ambil pertanyaan di dalamnya. Nanti kita bahas sama-sama, kita ngobrolin. Oke. Oke, silakan Widar. Iya, ambil. Aduh, aku grogi loh kan. Enggak, anggap aja semua di sini itu setan. Menurutmu bagaimana agar menghindarkan diri dari perilaku bullying yang sengaja maupun tidak disengaja? Menghindarkan diri dari perilaku bullying. Oke, kok mau nanya dulu deh Widar. Oke. Kau pernah dibully gak? Enggak. Dari dulu gak pernah dibully? Enggak. Ngebully orang? Enggak. Masa? Iya. Apa yang bikin kamu nggak mau ngebully orang? Tapi pasti punya teman-teman yang suka ngebully. Pasti ada itu. Tapi kamu nggak ikut-ikutan? Enggak. Dua-duanya nggak ikutan ya? Enggak. Apa yang bikin kamu nggak mau membuli orang? Salah satunya dulu, kita sebagai manusia punya kelemahan masing-masing kan. Dan teman kita juga punya kelemahan masing-masing. Jadi, kalau kamu bisa memposisikan diri kalau kamu membuli orang dari kelemahannya, bagaimana kalau sebaliknya kamu membuli seperti itu? Sakit kan? Begitu juga apa yang dirasakan oleh teman kita. Gitu sih kok. Memang kok banyak menemukan orang yang dibully itu dampaknya besar banget sih. Benar. Dari tadi kan ada berapa orang ya tadi ya. Ada yang tadi salah satu narsum cerita dia dibully sampai benar-benar merasa insecure gitu ketika ketemu orang gitu loh. Emang dampaknya sebenarnya dalam sih. Cuman kadang-kadang orang yang ngebully itu suka nggak sadar. Karena dia kan sesimpel ngeluarin apa yang di otak dia dan dia nggak mikirin itu lebih panjang, diomongin. Kalau itu buat orang kan dalam banget. Benar kok, itu memang sering terjadi sih. Dan kadang-kadang orang yang ngebully itu mereka nggak sadar juga sih kok atas kata-kata yang mereka lemparkan kepada teman mereka itu bahwa itu menyakiti temannya itu. Jadi ya mereka karena mungkin mereka merasa atau mereka itu sempurna, bukan sempurna apa sih, tapi kayak merasa gue lebih keren daripada dia. Contohnya dari fisik, dari mungkin apa? Ekonomi duit gitu kan, ya. duit. Jadi mereka ngebully dari hal-hal seperti itu. Jadi mereka nggak tahu kalau itu menyakiti, dan itu salah satu yang sering terjadi sih kok, baik di sekolah, pokoknya di pergaulan lah, gitu-gitu sih kok. Kok pernah ngeliat nggak dampak dari mungkin di sekolah Widar ya, dampak dari yang Widar lihat ketika orang itu dibully? Pernah sih kok. Dia kayak gimana ya, mau menyendiri. Dia nggak mau berteman dengan orang lain lagi. Dan bahkan dia sampai bilang ke orang tuanya, udahlah Ma, aku nggak usah ada di dunia ini gitu. Karena setiap hari dia dibully terus. Dia kayak, ada si tukang, pokoknya adalah nama-nama itu kan. Kok. Jadi aku di situ, aku kan kayak orang ketiga kan, cuma ngeliatin doang. Aku nggak bisa, jangan kayak gini, jangan kayak gitu. Soalnya aku nanti dibully. Jadi ya udahlah, nggak usah ambil resiko di dalam itu. Yang penting aku nggak terlibat. Yang ngebully ini geng, maksudnya berapa orang? Bergeng sih kok. Bergeng. Itu kan sering terjadi kan, geng. Iya, jadi geng-gengan. Ada nama-nama geng, kayak cewek-cewek sih lebih tepatnya itu. Ada nama-nama geng itu kayak niru-niru di TV, Blackpink, adalah pokoknya banyak. Sedap sekali nih. Jadi ya aku, ya namanya saja kan bodo amat sih. Ya udah, kalau kalian mau berteman sama aku, nggak apa-apa. Kalau mau juga nggak, kalau juga tidak juga, ya nggak apa-apa sih. Gitu sih kok. Dan itu parah banget sih. Dan guru juga waktu gimana guru itu, tuh? Perannya sih, ya udah sekedar negur aja sih kok. Jangan kayak gitu ya, nggak boleh kayak gitu. Padahal sebenarnya guru mempunyai peran penting di situ kan kok. Tapi ini tidak sama sekali. Apa mereka punya, mungkin ya biasanya kalau di film-film di sinetron adalah yang ngebully ini dia orang kaya yang sering nyumbang ke sekolah kah atau I don't know ya, ini kan di film-film sinetron ya. Benar. Apakah begitu juga kondisinya? Enggak semua sih kok. Cuman dalam 5 orang itu ada 1 orang kaya dan yang semuanya itu pada ikutan.
ya mungkin memanfaatkan temannya yang kayak ini sih, gitu-gitu sih kok. Jadi ya tidak semuanya orang kaya sih kok. Itu kelas berapa? Waktu kelas berapa, Widar? Aku kelas 11, waktu SMA 11 sampai 12. SMA ya? Ya ampun. Dulu Koko tuh di sekolah nemuin yang begitu-begitu. Terutama di banyak sebenarnya, makanya SM denger SMA juga ada sih. Cuman dulu waktu Koko sekolah banyak tuh di SMP. Oh. Di SMP biasanya kayak gitu-gitu dari kakak kelas. Kelas 3 ke kelas 1, kelas 3 ke kelas 2 gitu loh. Dulu kelas 2 ke 1. Jarang yang sekelas. Itu sekelas ya, Widar? Sekelas ini kok, karena waktu aku SMA kan baru terbuka sekolahnya kan. Jadi kayak kelas 1 satu ruangan, kelas 2 satu ruangan. Jadi nggak terlalu banyak. Jadi ada pemisahan-pemisahan juga kayak geng-geng itu. Meskipun baru terbuka sekolahnya, tapi kok ada yang kayak gitu sih kok. Aku inget banget waktu SMA ya. Temen Koko jadi kan gue punya pacar dulu SMA. Punya pacar. Dia teman-temannya suka ngebully. Teman-teman suka ngebully satu teman Koko cowok gitu. Ini ya cewek kan temannya. Sampai karena Koko deket sama orang ini, sampai gue selek sama pacar dan teman-temannya. Gara-gara belain teman Koko yang cowok, ini teman-teman dari kecil. Yang dibully. Yang dibully teman dari kecil dari SD. Sampai gue berantem sama pacar. Kenapa sih lo bully dia? Lucu ya, gue berantem sama belain cowok gue sama pacar dulu gitu. Iya dulu karena ngelihat ada sebenarnya cowoknya cuek-cuek aja sih. Mungkin cowok mungkin lebih cuek kayak cewek, mungkin lebih perasaan ya. Iya. Tapi dulu ngelihatnya kesian gitu loh. Ya, aduh kenapa sih harus kayak gini gitu. Seberapa sih ngerasa yang misalnya cerita kamu ya, seberapa spesialnya seseorang atau dia ngerasa spesial sampai dia bisa merendahkan orang? Pokoknya dirinya itu yang paling spesial sih kok. Pokoknya yang dirinya itu di mana-mana selalu dijadiin nomor 1. Nah itu egonya. Dirinya selalu jadi nomor 1. Nomor 1. Orang lain mah udah amat. Dan aku pernah ini sih kok. Aku juga nggak bikin atau nggak bisa berpikir bahwa itu pembulian dari seorang guru dalam diri saya sendiri. Sampai-sampai tuh akibatnya orang tuaku dipanggil. Dari seorang guru nih, guru? Dari seorang guru. Oh. Nah ceritanya sih kok agak panjang tapi aku singkat. Iya. Kan dia guruku ini guru apa ya? Matematika. Terus dia bilang sama aku, dia bilang, Wit, nanti soalnya ini ya, dia kasih soal. Jadi kamu bagikan kepada teman-teman semua. Terus aku bagiin. Ada 2 teman-teman yang kayak gimana ya, mereka juga nggak suka matematika kan. Aku nggak mau Wit, aku nggak mau soal ini kok panjang banget sih gitu kan. Konsultasi sama gurunya. Terus gurunya bilang, langsung bentak aku kok. Kalau kalian bodoh, bilang aja, jangan bilang soalnya yang ini, yang terlalu ribet. Nah itu udah menusuk hatiku kan kayak, aduh ini bapaknya bukan bicara baik-baik ya, kok bilang bodoh. Tidak ada manusia yang bodoh sebenarnya sih kok. Cuman kita malasnya yang membuat kita kayak nggak tahu apa-apa. Terus aku yang maksudnya reaksinya ini, oh itu nggak boleh dikatakan oleh seorang guru bodoh kepada siswanya. Terus aku bilang, Pak, kalau kami bodoh nggak mungkin dong kami sekolah di sini. Kalau kami bodoh dari SD, SMP sampai SMA, kalau kami bodoh pasti kami tinggal kelas kan. Ditampar lah aku di situ. Ditampar. Guru cowok, kamu cewek kan? Ditampar terus ditarik bajuku. Kan itu salah satu apa kan, kok nggak boleh cowok tuh nggak boleh narik baju cewek gitu. Terus ini kan aku melawan karena hampir kontak fisik kan nggak boleh karena cowok dengan cewek nggak boleh ininya kan bersentuhan. Terus dibilang, oh kamu melawan ya, pokoknya dipukulnya meja, pokoknya lah adalah kata-kata yang sangat menyakitkan. Aku tandai kamu ya Widarian, dia dibilang gitu. Aku kan berasal dari keluarga sederhana kan kok, jadi dia bisa menjengkel jarinya, bilang kamu tuh nggak bisa lulus SMA atau nggak bisa kuliah atau pokoknya kamu nggak bisa apa-apa karena keadaan keluargamu kayak gitu kan. Oh, kok masuk dalam pembulian kayak gitu kan? Aku udah mikir gitu kan. Kenapa kamu kenapa Bapak merugikan orang tua saya di rumah padahal mereka nggak ada terlibatnya di sini kan? Aku lawan lah dia. Aku juga salah di situ sih kok. Aku lawan terus karena aku nggak terima itu kan kok. Jadi dipanggil orang tua kamu ke sekolah. Dipanggil orang tua aku di sekolah. Orang tua kamu tapi gimana? Marah juga nggak? Ya marah lah kok.
Marah juga. Sampai dibilang, udah kamu stop sekolah aja ya. Karena bapak kasih kamu sekolah bukan untuk melawan guru atau buat kejahatan-kejahatan kayak gitu. Sebenarnya kejahatan yang seperti itu nggak jahat-jahat sih kok. Cuman ya karena gurunya emang kayak gitu. Iya, tapi susahnya kan sampai bawa orang tua, ekonomi, keluarga. Kalau bawa orang tua, aku selalu sensitif di situ kok. Karena perjuangan orang tua untuk anaknya itu nggak main-main sih kok. Jadi kalau sampai kamu bawa orang tua aku, ya jangan. Kayak bukan kamu doang yang nggak suka deh kalau orang tadi bawa sama pihak lain ya. Semua orang suka. Kamu nggak suka, aku juga pasti marah sih. Gitu sih kok. Tapi gurunya say sorry, minta maaf akhirnya. Enggak, aku disalahin. Aku udah punya dendam sama guru itu. Awas aja ya kalau kita ketemu kalau aku udah sukses, aku nggak bakalan sapa kamu. Serius kok. Tapi setelah aku masuk di sini, karena sering dengar khotbah babe, kita harus, maksudnya kita harus bisa memaafkan, gitu-gitu kan kok. Ayo udahlah, berdamai dengan masa lalu, itu sih kok. Akhirnya firman itu yang yang menyembuhkan kamu sendiri ya. Meskipun belum sepenuhnya sih kok. Iya. Berarti guru ini cukup memiliki dampak buat hidup kamu ya. Dampak ya negatif ya berarti ya. Iya benar kok, benar. Karena itu ke bawah sampai sekarang kan? Iya benar. Bahkan aku sering cerita sama teman-temanku. Tapi perkataan yang paling dalam adalah ketika bawa keluarga. Orang tua. Gitu-gitu, latar belakang ekonomi, karena aku juga gitu. Nah gitu sih kok. Ya udah. Terjadilah perkelahian kayak gitu. Nggak nyangka juga ya sampai titik itu ya, dan yang lebih Koko nggak nyangka kebawa sama kamu sampai hari ini. Koko bukan bilang itu guru, wah kok Widar kok kebawa-bawa, enggak. Emang perkataannya emang bawa orang tuh ekonomi emang sangat menyakitkan. Benar kok. Tapi tadi kalau Koko ambil konklusi dari pertama, kamu nggak mau membuli orang karena kamu nggak mau karena kamu tahu sakitnya dibully. Iya benar kok. Mungkin karena kasus itu juga kali, jadi kamu lebih jaga mulut kamu buat orang lain. Benar. Itu sih kok. Oke, thank you Widar ya. Oke, teman-teman semua, tadi kita udah dengar 4 orang yang cerita-cerita sama di Paradox episode 3 ini, dan tentu pasti kalian mendapatkan banyak insight dari kisah-kisah mereka. Beberapa hal yang mungkin harus kita ingat teman-teman. Yang pertama bahwa kita nggak sadar bahwa apa yang kita ucapkan buat orang lain itu bisa memiliki dampak yang besar. Kita ngomongnya simple, kita mungkin sekedar bercanda, mungkin kita bisa bilang bercanda, tapi orang belum tentu nangkapnya seperti kalian menangkap bercandaan kalian sendiri gitu loh. Banyak orang ngomong gini, gitu aja baper, bercanda dikit, gitu aja baper, lo emang baperan. Kita nggak pernah tahu kisah hidup dia sampai dia bisa baper sama bercandaan kita. Nah hal itu yang harusnya kita pikirin. Kan cuma ngomongin ekonomi, misalnya tadi cerita Widar, ngomongin ekonomi keluarga misalnya gitu. Tapi kalau dari sisi Widar tadi yang Widar cerita adalah orang tua kita pontang-panting cari duit loh. Dan ketika orang tua kita dibilang ekonomi kamu, keluarga kamu nggak bisa menjadi seseorang atau kayak gimana, itu sangat amat menyakitkan. Itu salah satu cerita dari banyak kisah yang pasti mungkin kalian rasakan atau teman-teman yang lain alami. Jadi hati-hati sama apa yang keluar dari mulut kita. Yang kedua adalah ingat, kalau kita menyakiti orang lain, ada satu pribadi juga yang kita sakiti, yaitu Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan juga mencintai orang yang mungkin kita bully, yang mungkin kita katain, kita cengin tanpa kita sadari. Tuhan pun sayang sama dia loh. Kalian tahu nggak rasanya? Ketika orang yang kita cinta itu disakitin, kita pun ikut merasa sakit. Demikian pula dengan Tuhan, dengan Allah Bapa. Kalau anaknya disakitin, pasti dia pun sakit. Karena itu ketika kita tanpa sadar menyakiti hati satu orang, kita sebenarnya menyakiti 2 pribadi. Belum kalau keluarganya tahu, itu jadi nambah banyak. Dan kalau kita merasa nyaman dengan kita menyakiti orang lain, berarti something wrong sama kalian. Kalau di sini ada orang yang suka ngebully atau bercanda, nggak mikirin, dan simpel dengan kalian bisa bilang, gitu aja baper. Kalian orang yang nggak beres. Kenapa? Berarti kalian bukan orang yang mikirin perasaan orang lain. Dan orang yang nggak mikirin perasaan orang lain, itu nggak mungkin mikirin perasaan Tuhan. Jadi yuk kita belajar mikirin perasaan orang lain. Karena di situ sangat mempengaruhi perasaan Tuhan, perasaan Bapa di surga. Jadi buat teman-teman, yuk kita mulai jaga diri kita dengan baik. Jaga mulut kita, jaga perasaan Bapa di surga. Kita ketemu ya di episode selanjutnya. See you, God bless.